Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM B1D021103. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Pancasila sebagai ideologi negara, kita harus mengetahui bahwa apa sih itu ideologi. Hakikat ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologi artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran dasar pengertian. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan suatu kumpulan gagasan ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematik dengan arah dan tujuan yang dicapai jalan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Lalu timbullah pertanyaan, mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi negara? Karena pemikiran seseorang atau kelompok di ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat dan nilai religius yang sesuai pandangan masyarakat Indonesia sebelum terbentuknya negara. Terus, kenapa diperlukan kajian-kajian Pancasila sebagai ideologi negara? Alasannya yang pertama, supaya warga negara memahami dan melaksanakan ideologi sebagai negara. Alasan kedua, supaya penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, mari kita membahas hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama, idealitas. Artinya, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan serta mampu menggugah motivasi dan cita-cita. Dimensi yang kedua, realitas. Artinya, nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam berkaitan dengan bermasyarakat maupun aspek penyelenggara negara. Dimensi yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Artinya, Pancasila mengandung referensi kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokrasi dan mengandung dinamika internal yang mengandung dan merangsang warga negara yang meyakini untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa mengajarkan kehilangan hakikat dirinya. Nah, selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ideologi negara sebagai penentu warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan melalui deskripsi ideologi negara. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolak terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, setelah kita mengetahui urgensi Pancasila, selanjutnya kita harus tahu tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang pertama, mempersatukan dan memelihara dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu membimbing dan mengerahkan bangsa menuju tujuan. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sebagai cita-cita negara. 2. Sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Sebagai cita-cita negara. Maksudnya, ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita penyelenggara pemerintahan negara. Secara luas, dapat diartikan bahwa nilai-nilai terkandung di dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau
awal dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna yang kedua, sebuah integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang mewujudkan dalam nilai integratif bangsa dan bernegara, membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Nah, disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara.